semuanya, selamat datang di podcast saya kali ini. Saya Meta Barabrutu. Jadi hari ini kita kedatangan sosok mahasiswa yang cantik jelita. Silakan perkenalkan, siapa namamu? Baik Ibu, terima kasih Bu sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Kalisa Humaira. Saya dari jurusan Bisnis Digital di Universitas Negeri Jakarta. Oke, panggilannya? Sebenarnya kalau untuk panggilan saya biasa dipanggil Asa sih Bu. Asa. Karena di salah satu kelas saya ada juga yang namanya Sekar nih Bu. Oke. Nah, jadi dipanggilnya Asa atau Sekar? Senyamannya Ibu aja kali ya Bu ya. Oke, boleh. Saya panggil Sekar ya. Baik. Oke, Sekar. Jadi saya punya sapaan untuk podcast saya gitu kan. Jadi kalau misalkan saya bilang, halo soulmate, good day mates gitu ya. Oke, baik Bu. Oke, silakan Sekar disampaikan. Halo soulmate, good day mates gitu. Halo soulmate, good day mates gitu. Ya betul, halo soulmate, good day mates gitu ya. Baik Bu. Oke, mau Kita diulangi? mulai. Boleh. Halo soulmates, good day mates gitu. Nah boleh, Oke. bisa disampaikan dengan kayak sendiri. Nah oke, jadi kita sedang atau akan membahas tentang suatu topik yang pasti semua orang tahu gitu ya. Kira-kira apa itu, Sekar? Ini nih topik ini atau brand ini tuh biasanya lagi hype ya Bu ya di TikTok nih Bu, karena salah satu brand yang menunjukkan kolaborasi dengan animasi atau film-film terkenal nih Bu, yaitu brand Miniso Bu. Oke, Miniso ya. Jadi kemarin sempat ada suatu saya baca kayak berita mungkin ya atau bagaimana kalau dia itu akan collab dengan salah satu film, dimana film itu sangat terkenal ya Num ya. Bener banget. Nah itu adalah brand Miniso. Miniso. Oke. Nah kaitannya dengan brand Miniso itu nanti akan disampaikan apa Num? Tentang apa? Kita akan menyampaikan mengenai STP sih Bu, segmentasi, targeting, sama positioning dari brand Miniso itu sendiri. Oke, mungkin bisa Hanum jelaskan bagaimana kaitannya segmenting, targeting, dan positioning dengan brand Miniso, gitu ya Num ya? Ibu maaf, nama saya Sekar. Iya, oke, nanti dipotong ya. Oke, ya, mungkin Hanum bisa menjelaskan kepada teman-teman soulmate apa sih itu STP dan juga kaitannya dengan brand Miniso. Jadi nih buat soulmate yang nggak tahu nih STP itu apa, STP itu sendiri tuh sebenarnya segmentasi, positioning, sama targeting dari suatu brand yang bikin brand ini tuh jadi lebih terkenal gitu loh Bu. Dari segmen itu sendiri nih, misalkan Miniso tuh segmentasinya tuh buat siapa aja sih, terus target konsumennya itu siapa aja, terus positioning brandnya itu seperti apa, seperti itu sih Bu. Oke, jadi itu adalah suatu urutan gitu ya, setelah menentukan segmen baru menentukan targetnya dan juga bagaimana positioningnya atau memposisikan brand tersebut atau produk tersebut ingin dikenal seperti apa sih gitu ya Num? Bener banget Bu. Oke, kalau segmen dari Miniso sendiri apa Num? Apa Sekar? Kalau ngomongin soal segmentasi pasar itu, Miniso ini tuh nargetin buat mensegmentasikan untuk orang-orang yang berumur sekitar 18 sampai 35 tahun sih Bu. Yang dimana biasanya kalau kita kenal ini tuh Gen Z sama millennials ya Bu, yang memang orang-orang ini butuh atau kayak mau belanja dengan produk-produk yang kelihatannya tuh minimalis tapi stylish ala Jepangan Bu, seperti itu. Nah jadi apakah tadi kan sempat Sekar sampaikan kalau pengen produk-produk ala Jepangan gitu ya. Miniso itu kalau saya lihat kan namanya aja Miniso gitu kan, terus ada kayak logo Jepangnya gitu ya. Iya, betul. Emang itu dari Jepang ya Num ya? Sekar? Nah sebenarnya ini ada fakta unik ya sih Bu. Miniso ini tuh bukan dari Jepang Bu. Iya? Iya Bu. Walaupun logonya seperti yang kita tahu dan teman-teman soulmate tahu nih, logonya itu kelihatan tulisan Jepang kan Bu. Betul. Tapi ternyata nih Miniso ini tuh dari Chinese Bu, atau Cina. Dari Cina ya? Iya bener banget Bu. Oke, baru tahu juga sih saya kalau Miniso itu dari Cina ya.
Nah, tapi keren juga ya, udah dari tahun 2017 sampai akhirnya memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, bahkan bener ya, banget, Bu. bahkan di setiap mall kayaknya ada ya. Iya harusnya sih ada ya Bu. Maksudnya siapa sih sekarang nih, apalagi teman-teman soulmate yang nggak tahu Miniso tuh apa gitu, brand apa gitu kan nggak mungkin gak sih Bu? Betul. Nah, jadi semua itu yang dijual kalau misalkan kita pengen beli atau beli kado, saya kadang beli kado anak gitu ya, itu ya udah di Miniso aja deh gitu kan, karena kayak semua kebutuhan kita itu ada di Miniso. Miniso bener Betul. banget Bu. Nah, tapi sekarang kan ada muncul pesaing baru ya. Iya bener banget nih Bu. Apa tuh namanya tuh? Kalau dulu atau teman-teman soulmate tahu nih atau ibu tahu sendiri nih, namanya tuh KKV Bu. Oke. Tapi sekarang udah diganti jadi Awesome. Nah, kenapa tuh? Emang waktu saya ini kan KKV kan baru datang gitu ya, baru masuk ke Indonesia gitu kan. Kemudian baru juga di mall-mall Jakarta juga belum pada banyak nggak sih Iya, sebenarnya? mall-mall besar aja sih Bu biasanya KKV itu. Betul. Tapi cuman sempat mencuri perhatian gitu ya, karena kalau misalkan saya belanja ke mall gitu ya, jalan-jalan di mall, itu orang-orang pada nenteng tas warnanya gonjreng kuning. Iya, kuning itu emang Ya menarik kan? hati Bu tuh Ya kuning. kan, KKV apa sih gitu kan? Iya bener banget Bu. Kalau Tapi terus tiba-tiba dia merubah namanya jadi Awesome. Kenapa tuh Num? kalau Sekar. kalau misalkan Awesome sendiri nih kenapa diganti dari KKV menjadi Awesome? Sebenarnya KKV itu dulu brandingnya ini sebuah tempat distributor sih Bu untuk brand-brand luar, kayak misalkan brand-brand dari Korea itu masuk ke Indonesia, itu masuknya lewat KKV Bu. Karena memang yang dijual di KKV ini lebih murah gitu dibanding kalau misalkan Ibu tahu tuh Sociola ya Bu ya. Betul. Ada juga kan brand pesaingnya tuh Sociola. KKV tuh jauh lebih murah. Nah, Oh iya? iya Bu, nah tapi sekarang kenapa diganti jadi Awesome? Karena KKV sendiri ini mau menargetkan atau mau menonjolkan produk-produk yang dari lokal gitu Bu. Makanya dari itu diganti lah nama KKV jadi Awesome gitu. Jadi yang masuk ini tuh sekarang nih udah brand-brand lokal gitu. Udah jarang brand-brand luarnya seperti itu Bu. Bener sih. Saya sempat keingat waktu Sekar sampaikan kalau mau jadi ganti brand-brand lokal gitu ya. Nah, jadi perbedaan dari KKV dan juga Awesome itu, Awesome bakal menjual produk-produk lokal. Iya. Lokal buatan Indonesia maksudnya. Lokal buatan Indonesia Bu. Kayak kalau misalkan parfum tuh Safe Co. Ibu pernah dengar nggak tuh Bu? Pernah dengar. Iya, itu masuknya di KKV Bu sekarang Bu ada. Oh, dan murah gitu. harganya Bu. Nah, tapi mereka kan nggak lantas yang KKV ini langsung berubah semuanya jadi Awesome, nggak kan ya? Ya, tapi seingat saya pernah saya lihat di beberapa mall-mall besar yang memang ada toko KKV sendiri langsung keganti sih Bu jadi Awesome. Cuma namanya aja, tapi identitas brandnya kayak misalkan warnanya dengan harganya yang murah dan terjangkau itu nggak tergantikan gitu sih Bu. Hanya saja namanya gitu diganti dari KKV jadi Awesome gitu sih Bu. Oke. Kira-kira saya lagi ini nih menyambungkan kenapa sebabnya Awesome itu akhirnya menjual produk-produk lokal gitu ya. Apakah dia cinta negara Indonesia? Sepertinya sih seperti itu sih Bu. Atau itu brand asal Indonesia, KKV? KKV itu sebenarnya sepengetahuan saya KKV ini dari Cina sih Bu. Hah, Makanya Cina itu, juga? Iya Cina juga, cuman yang kelihatan yang nonjol nih pas awal-awal KKV terbentuk dan akhirnya dibuatkan toko di mall-mall besar nih kayaknya ala-ala kekoreaan gak sih Bu? Iya gak sih Bu? Bisa sih, bisa. Jadi negara Cina dua-dua menciptakan atau membuat si Miniso dan juga KKV. Bener banget Bu, keren juga kan Bu, negara Cina ini menguasai pangsa pasar Indonesia. Betul. Tapi positioningnya gimana Sekar dari kedua ini, badainnya nih? Kalau misalkan dari Miniso sendiri nih, Miniso itu biasanya tuh terbentuk untuk para millennials atau para Gen Z yang memang mau membeli barang-barang yang memang keperluan-keperluan rumah tangga sih Bu, kayak misalkan gelas-gelas lucu dengan harga-harga terjangkau. Nah, dan lalu si Miniso ini tuh collabs kan Bu sama Harry Potter yang seperti kita lihat di TikTok itu yang rame-rame itu Bu. Nah, seperti itu. Terus ada juga Barbie, dia collabs juga sama Marvel. Tapi kalau KKV sendiri ini
cuman distributor Bu. Jadi barang-barang brand-brand luar yang masuk ke Indonesia atau brand-brand lokal seperti Safe & Co dan lain-lain sebagainya itu ditempatkan di KKV untuk diperjualbelikan. Seperti itu sih Bu. Oke, jadi kalau saya perjelas lagi ya, ini berarti si Miniso ini emang menyediakan kayak semua ada gitu ya, Iya, bener untuk barang-barang kayak gelas-gelas lucu dan sebagainya, tapi pengen dikenal sebagai produk Jepang, Jepangan gitu ya. Jepangan, iya. Kalau Miniso, positioningnya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan KKV, dia itu menjual produk-produk yang harganya bisa dibilang lebih murah, terjangkau. Kemudian banyak juga brand-brand lokal buatan Indonesia. Iya, bener banget. Dan dikenalnya sebagai brand dari Korea. Benar. Tapi gimana tuh Sekar? Korea itu kan luar negeri ya. Iya. Tapi kok jualnya produk-produk Indonesia gitu gimana? Nah itu dia Bu. Mungkin karena KKV ini Bu, yang ditonjolkan itu sebenarnya lebih ke skincare, make up, terus makanannya, terus perfume. Kan beda sama Miniso yang sebenarnya ada juga skincare sama parfum dan make up dan lain-lainnya. Cuman kalau KKV ini sendiri tuh menonjolkannya itu, terus tiba-tiba diubah dari brand yang harusnya dia branding dari ke Korea-Koreaan jadi kok tiba-tiba ke lokal gitu kan ya Bu ya. Nah sebenarnya mungkin sebaca saya nih si KKV ini tuh mungkin mau menyongsong brand-brand lokal biar lebih hype kali ya Bu ya. Tapi tidak meninggalkan branding Koreanya, karena yang kita tahu skincare dan makeup Korea ini sangat bagus gitu untuk wajah dan juga kulit kita gitu loh Bu. Mungkin sih sepengetahuan saya sih seperti itu sih Bu terkait brand KKV itu sendiri. Oke, emang ya negara Cina itu selalu bisa menangkap peluang pasar yang ada di Indonesia. Benar ya kan? Banget. Berarti positioningnya bagus juga ya. Iya benar banget. Karena apalagi orang-orang Indonesia kan sangat percaya dengan skincare Korea. Betul, apalagi makanannya samyang iya Bu, yang lagi hype sekarang tuh samyang. Cuman kalau di KKV ini ada juga nih yang mie yang kelihatan tuh lebih enak tapi lebih murah dari samyang Bu. Tapi rasanya tuh nggak kalah enaknya. Dan itu dari Indonesia setahu saya, apa dari mana ya? Udah dijual belum di KKV? Udah. Nah itu harganya cuma 4.000 Bu. Serius? Samyang itu kan setahu saya tuh harganya tuh 21.000 ya Bu ya. Iya betul. Tapi di KKV tuh banyak makanan murah yang rasanya tuh rasa Korea-Koreaan gitu. Luar biasa sih emang. Berarti sangat penting banget ya kalau misalkan kita itu menciptakan suatu brand tapi dia punya identitas. Bener banget. Tapi identitas tersebut tidak menghilangkan atau tidak menghilangkan pangsa pasar gitu ya. Bener. Dia tetap melayani pangsa pasar yang ada. Nah, iya. Keren banget sih kakak Cina sih. Cina memang the best banget sih buat penjualan yang di Indonesia ya Bu. Udah gitu orang-orang Indonesia kan banyak yang FOMO Bu. Betul. Jadi makanya kayaknya gampang banget sih buat Cina nih nyari-nyari pangsa pasar di Indonesia kayak sih seperti itu sih Bu. Maka dari itu Miniso sama KKV, padahal KKV kan hitungannya baru ya Bu ya, masukkan tuh. Tapi pelanggannya tuh banyak banget loh Bu. Iya. Banyak banget kan orang nenteng tote bag kuning menterengnya itu. Salah satunya ya itu kan dia memperkenalkan. Saya keinget ini kayak apa sih DIY. Dia kan DIY. Nah, dia kan kayak ada balon warnanya kuning. Iya benar. Dan itu gratis. Dan boleh siapa orang bawa gitu kan. Pulang, nah itu kan ibarat kata kayak promosi secara si tote bag juga kan akhirnya dia promosi. Iya benar banget. Makanya kayaknya mungkin ini kali ya Bu, warna tuh menentukan juga sepertinya. Betul. Bu ya. Gimana kalau menurut Sekar warna itu? Kalau untuk warna sendiri sih mungkin kayaknya nih orang-orang yang mau buat brand-brand bagus nih yang bisa dilirik-lirik sama masyarakat Indonesia sekarang tuh kayaknya harus memiliki warna tuh yang kayaknya tuh kelihatan gonjreng gitu kali ya Bu ya. Kayak KKV sendiri kan kalau kayak kuning nih kelihatan nih kesannya tuh kayak kesan hangat, terus bahagia, kayak cheerful, terus kayak kok itu kuning tuh apa gitu lewat-lewat kan gitu ya Bu ya. Betul sekali. Luar biasa. Sangat banyak insightful sih saya informasi baru dari Sekar. Kira-kira silakan Sekar menyampaikan dua kata ya. Positioningnya si Miniso. Kalau untuk positioningnya Miniso ya 2 kata tuh apa ya? Collabs yang keren kan itu 3 kata ya Bu ya.
Karena kayaknya Miniso ini tuh kelihatan tuh positioningnya nih apa ya, sebagai brand Jepang yang sebagai brand Cina yang kelihatannya tuh ala Jepangan sih Bu. Jadi makanya kelihatannya tuh kalau Miniso ini sebagai brand-brand yang bagus gitu loh Bu, produk-produknya seperti itu sih Bu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Sekar karena sudah bersedia sharing dengan teman-teman Soulmate hari ini. Kalau gitu kita bareng-bareng ngomong Soulmate, good day mates gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Soulmate, good day mates. Oke, bye.